Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan renungan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam minggu menjelang Natal ini, maka di dalam minggu ini kita akan merenungkan hal-hal seputar peristiwa Natal. Hari ini ayat yang menjadi dasar perenungan kita terambil dari Yesaya 9 ayat 5-7. Nah, judul daripada perikop itu secara keseluruhan adalah Kelahiran Raja Damai. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dan sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perikop yang baru saja kita baca, dijelaskan tentang kelahiran Raja Damai atau kelahiran Mesias. Yesaya ini memang merupakan salah satu ayat-ayat Alkitab yang berbicara tentang kedatangan Mesias. Dan di bagian ayat yang kita baca ini, Yesaya mencatat karakteristik dari Mesias yang akan lahir atau ciri-ciri dari Mesias yang akan lahir. Nah, Saudara, kitab Yesaya ini ditulis kurang lebih 700 tahun sebelum Masehi, artinya Yesaya menubuatkan ini 700 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Nah, sejak saat itu Allah sudah berbicara tentang ciri-ciri Mesias yang dilahirkan. Kita tahu bersama Mesias itu sudah dijanjikan sejak zaman Hawa di Taman Eden. Ketika Tuhan berkata bahwa keturunan wanita ini akan meremukkan kepala ular, di situ Yesus sudah disampaikan di situ. Tapi ciri-cirinya itu dari tahun ke tahun mendekati kelahiran Kristus itu menjadi jelas. Dan pada saat Yesaya menubuatkan ini, kurang lebih jaraknya kira-kira 700 tahun sebelum kelahiran Kristus, Yesaya berbicara tentang ciri-ciri dari Mesias itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita membaca bagian ini, bayangkan saja saudara berada pada zaman 700 tahun sebelum kelahiran Kristus. Dan saudara membaca teks ini tentang bagaimana akan datang seorang penyelamat yang akan membebaskan umat Tuhan. Nah, saudara, yang di situ dikatakan bahwa Mesias itu adalah bayi yang akan dilahirkan. Jadi ciri pertama adalah Mesias adalah bayi yang akan dilahirkan. Namun kita lihat juga bahwa Mesias itu disebut sebagai Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita membaca bagian ini, tentu ini akan sangat membingungkan. Dan memang bagi orang Israel, sosok Mesias merupakan sosok yang sangat membingungkan selama berabad-abad. Sebab bagaimana mungkin Mesias itu dia dilahirkan dalam bentuk seorang bayi yang dilahirkan, namun pada saat yang sama dia disebut juga Bapa yang kekal. Bukankah kalau dia kekal, dia tidak boleh dilahirkan? Lalu kenapa dia disebut Bapa yang kekal pada saat dia pun dilahirkan? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan tentang Mesias ini itu menyelimuti semua orang Yahudi tentang siapakah sosok Mesias itu. Tapi Mesias ini pun terjawab ketika peristiwa Natal, di mana Allah yang kekal datang mengambil rupa manusia dan dilahirkan melalui seorang wanita, seorang perawan yang bernama Maria. Dan kita lihat di sana kebingungan-kebingungan tentang Mesias itu mulai terjawab. Saudara yang dikasihi Tuhan, Natal merupakan waktu di mana Allah menggenapi janjinya. Natal bukan hanya bicara tentang keselamatan yang datang kepada bangsa-bangsa melalui Israel, tapi Natal juga bicara tentang bagaimana Allah mengingat atau Allah menggenapi janjinya yang telah disampaikan kepada umat manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun masalah yang sedang kita hadapi saat ini, ingatlah bahwa Allah kita adalah Allah yang setia. Sama seperti Dia menjanjikan Mesias dan Dia menggenapinya, demikian juga Ia adalah setia kepada kita. Ia akan menggenapi janjinya kepada kita menurut kebijaksanaannya yang tak terselami. Kita mungkin tidak tahu waktunya, kita mungkin tidak tahu caranya, tapi percayalah
Tuhan dengan segala kemampuannya, Dia akan menyelesaikan semua persoalan-persoalan yang saat ini kita sedang hadapi. Saudara, Natal bukan hanya bicara tentang bagaimana Tuhan datang menyelamatkan hidup kita. Natal juga bicara tentang kesetiaan Tuhan yang selalu menopang kehidupan kita. Saudara, mari kita ambil waktu bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan ini. Saudara, apakah saat ini saudara sedang mengalami persoalan yang berat? Yang sampai saat ini saudara belum memahami bagaimana saudara bisa lepas dari persoalan ini? Mari saudara, kita ambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Berdoalah meminta anugerah Tuhan melalui Roh Kudus untuk memberikan saudara kemampuan untuk dapat percaya kepada janji Allah, bahwa Ia memberikan jalan keluar melalui hal yang tidak dapat saudara pahami hari ini. Saudara, dalam perayaan Natal tahun ini, ingatlah bahwa Allah kita adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Mari saudara, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur buat kasih dan setiamu kepada kami. Terima kasih jika Engkau sudah memberikan kepada kami kesempatan untuk bisa bersama-sama masuk dalam momen-momen Natal ini Tuhan, minggu-minggu menjelang Natal ini Tuhan. Bapa, ajar kami untuk merenungkan kasih-Mu melalui peristiwa kedatangan-Mu ini Tuhan, supaya kehidupan kami semakin hidup di dalam keselamatan yang telah Engkau berikan kepada kami. Dari hari ke hari kehidupan kami semakin diperbaharui Tuhan Yesus. Bapa, kami juga berdoa menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hari ini, apapun yang kami kerjakan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah semua yang kami kerjakan hari ini dari pagi, siang, sampai malam nanti, itu mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa Surgawi. Haleluya. Amin. Amin, saudara. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.